Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Ani Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Ini Ki, satu lagi. Ya, dua lagi boleh. Kita nanya Sono ini, Ki. ngobrol ya. Sono, Iya. Letos, Lami. Iya. Tip-tip menurut Aki ini. Sementara ini kan kita kasus-kasus tentang perempuan dan anak ini begitu besar ya, Ki. Nah, tip-tip menurut Aki supaya kasus-kasus ini lebih menurun gitu, Ki. Bagaimana? Begini, yang pertama bahwa kita itu harus dari awal. Dari awal sosialisasi itu. Makanya kan sekarang BKKBN itu dari mulai pranikah. Iya. Dari mulai pranikah kan Iya. digarapnya oleh kita, kemudian sampai pada jadi pus dia kan, Iya, iya. dan lain sebagainya begitu. Nah, kan kasus-kasus itu pertama didorong oleh karakter, didorong oleh kondisi ekonomi, Ya, didorong betul. oleh lingkungan. Jadi kasus itu tidak bisa terjadi di keluarga A karena dia di keluarga A, bukan. Mungkin dia itu penyebabnya tuh B, C, D, dan E. Nah, ini yang pertama adalah analisa dari kasus itu. Analisa ya, Ki. Analisa dari kasus. Si A itu kok ngegebugin istrinya? Karena dia istrinya nyeleweng dengan si B. Itu beda penanganannya. Tapi si A ini kasusnya adalah dia itu dicerai sehingga sengsara. Kenapa? Karena suaminya juga adalah tidak bekerja. Iya. Jadi yang pertama analisa sasaran. Analisa sasaran. Sasaran. Kedua, kasus-kasus itu kan disemputi oleh dia. Iya. Nah, siapa yang berani melapor? Dia sendiri agak takut. Kalau saya dilaporkan, saya tuh juga bagaimana kalau dicerai, kan gitu. Betul, Begitu betul. ya. Atau kalau laki-lakinya apalagi ketemu, bagaimana kalau suami saya dihukum. Ingat ya, ini Iya. biar aja, ini kan masalah umum. Ingat nggak waktu kan Iya, kasusnya sudah ditangkap suaminya, datanglah istrinya. Betul. Dengan catatan nyaka anak dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kedua adalah semua orang harus tahu di situ. Makanya pimpinan wilayah yang paling depan RT. Iya. Karena RT itu adalah R itu rukun, T tetangga. Jadi rukun tetangga. R nu kadua rakyat, T na tetela. Netelakeun mengetahui kondisi rakyat. Kan cuma 60 rumah. Iya. Makanya peranan RT di situ. Dan RT jangan takut kalau dia melaporkan sama rakyatnya. Nah, makanya di satgas-satgas dikecilin juga ada RT, ada kader kan begitu. Iya. Nah, ini yang akan nanti membongkar kasus yang sebenarnya. Betul. Barulah penanganan dari kita. Nah, kan belum tentu Kabupaten Bandung misalnya sedikit kasusnya ya. Iya. Karena tidak dilaporkan. Tapi mungkin di orang lain kasusnya banyak. Tapi sebetulnya itu adalah karena dilaporkan dia. Iya. Nah, Iya, jadi betul, yang betul. pertama aspek keterbukaan. Keterbukaan. Kedua, aspek penanganan. Aspek penanganan itu tidak boleh oleh hanya dinas pemberdayaan perempuan saja. Kalau dia sudah aspeknya ada, mata kan dulu ada P2TP2A ya. Sekarang jadi UPT. Ki. UPT ya, oh eta teh. Oh tidinya lah Tidinya. lakona teh. Tidinya ya itu dari UPT itu kan berkoordinasi ya Iya. dengan kepolisian lah, dengan siapa lagi. Kan dulu tim itu kan, Tim. dulu itu. Sekarang juga begitu. Betul. Dan jangan lupa pemerintah daerah juga harus benar-benar. Karena ini para ustadz juga harus menjelaskan. Ya. Sekarang ini malah sinis kepada pemberdayaan perempuan itu. Majar teh cenah non teh tidak sunatullah begitu. Iya. Padahal dijelaskan ya di surat Hujurat itu ya. Surat ke-49 ayat 34 bahwa kamu dibikin dari menjadi laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa supaya mengenal dan di hadapan Allah hanya satu orang yang paling bertakwa. Jadi tidak disebut perempuan yang lebih luhur, laki-laki yang lebih luhur, tidak, tapi setara semuanya.
Jadi penanganan kasus itu yang pertama adalah analisa sasaran. Analisa sasaran. Yang kedua melibatkan seluruh komponen. Jangan, terutama masyarakat di situ. Ya. Dan sebetulnya makan suka rencepan itu. Iya. Makanya sekarang pengajian segala macam itu yang akan mengurangi. Misalnya di salah satu kasus ibu-ibu di salah satu tempat, tapi di situ dia anggota pengajian. Ini Anda yang akan menghujat itu ini. Iya. Para peserta pengajian ya. ini. Ustadz ini yang akan menjelaskan bahwa wah macam-macam lah. Karena ini akan termasuk ke masalah percintaan, masalah ekonomi, masalah agama, masalah psikologis. Anak. Nah, ini juga anak juga begitu. Itu kan pendidikan anak kita itu sekarang kadang-kadang salah. Salah kaprah, di mana pendidikan anak itu sekarang ini lebih cenderung kepada maunya orang tua. Iya. Ya, misalnya anak broken home. Karena di rumah orang tuanya para seabahe. Jadi kan yang harus ditangani mana? Yang anak atau yang orang tua? Iya, walaupun anaknya diperbaiki, datang lagi ke rumah pas alay, guys, itu lagi. Anak jadi bodoh di SMP-nya. Kenapa? Atau di SMA-nya bodoh. Karena apa? Karena dia maunya masuk ke teknik, dimasukkan ke semea. Begitu kira-kira. Jadi penanganan kasus komprehensif. Aki nggak bisa nyebut satu persatu kasus ya, tapi yang jelas analisa sasaran, sosialisasi, penanganan bersama itu adalah kasus-kasus atau kerjaan-kerjaan yang harus kita kerjain. Oke, terima kasih Ki. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu obrolan yang bermanfaat. Amin. Ini di bulan puasa loh. Iya. Terima kasih. Iya.